Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya Inge Kusumadewi. Di rangkaian 3 Minute Way kali ini, kita akan bersama-sama mendalami hidup doa kita. Kita menyadari sebagai umat beriman, berdoa adalah nafas kehidupan rohani kita. Mungkin para sahabat pernah mendengar doa lisan dan juga ada doa batin. Nah, di rangkaian video 3 Minute Way kali ini, kita akan bersama-sama mendalami mengenai doa batin. Dan di tangan saya sudah ada berbagai pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Frater Teresius CSE dari Lembah Karmel, Cikanyere. Shalom Frater Teres, apa kabar? Terima kasih banyak Frater sudah bergabung bersama dengan para sahabat di 3 Minute Way ini. Frater, ini ada pertanyaan pertama yang masuk dari para sahabat. Frater bisa jelaskankah apa itu doa batin dan mengapa sih doa batin itu penting untuk dilakukan oleh kita sebagai umat beriman? Baik, mengapa kita perlu melakukan doa batin dan apa itu doa batin? Ya, doa batin secara ringkasnya ataupun singkatnya adalah satu pergaulan mesra yang sangat ramah, di mana kita seringkali seorang diri berbicara dengan Allah. Seorang diri berbicara dengan Allah tentang siapa, dan kita tahu bahwa Dia mencintai kita. Nah, ini secara ringkasnya. Tapi kalau kita mau lebih jelas lagi mengenai doa batin itu apa menurut ajaran Gereja Katolik, itu kita bisa temukan di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 2709 sampai dengan 2719. Nah, di sana dirinci berbagai macam ungkapan doa batin itu apa. Ya, saya bisa sebutkan beberapa. Ya, salah satunya adalah doa batin itu ada doa seorang anak Allah. Doa seorang anak Allah, seorang yang sudah diampuni dan ingin menerima ataupun ingin dikasihi oleh Allah dan membalasnya dengan lebih lagi. Artinya cinta yang diterima dari Allah itu mau dibalas dengan lebih lagi dengan kita melakukan doa batin itu. Juga ada dikatakan doa batin dalam katekismus itu penyerahan diri. Ya, penyerahan diri yang rendah hati dan miskin kepada Allah. Inilah yang diungkapkan dalam katekismus Gereja Katolik. Juga doa batin itu ungkapan misteri doa yang paling sederhana. Ya, kenapa dikatakan misteri doa yang paling sederhana? Karena di situ adalah anugerah rahmat doa batin itu. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi doa batin itu anugerah dan rahmat dari Allah, di mana hanya dapat diterima dalam kerendahan hati dan kemiskinan. Ya, kemiskinan ini bukan soal harta, ya, tapi kemiskinan rohani yang seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ajaran ajaran di khotbah di bukit, ya, salah satunya itu kan menyinggung mengenai berbahagialah orang yang miskin, ya, karena dia akan sebagai empunya kerajaan Allah, gitu ya. Itu. Lalu juga doa batin dikatakan hubungan perjanjian, ya. Allah yang telah meletakkan rahmat itu kepada kita untuk kita dapat selalu berkomunikasi dengan Allah, ya. Lalu juga doa batin dikatakan puncak doa. Ya, puncak doa. Kenapa dikatakan puncak doa? Karena di dalamnya Allah melengkapi kita dengan kekuatan, ya, melalui rohnya. Ya, rohnya. Supaya apa? Supaya manusia batin kita diperkuat dalam diri kita. Ya, itu lalu juga Kristus tinggal di dalam kita oleh iman. Nah, ini juga harus kita sadari. Jadi ketika kita melakukan doa batin, di situ kita menyadari selain dia sebagai puncak doa, tapi juga di situ Allah melengkapi kita dengan kekuatan melalui rohnya itu, supaya manusia batin manusia kita ini diperkuat di dalam diri kita, dan kita menyadari Allah atau Kristus hadir tinggal di dalam hati kita oleh iman. Oleh iman itu kita menyadari
Ya. Lalu berikutnya juga dikatakan doa batin ini adalah mendengarkan sabda Tuhan atau sabda Allah. Mendengarkan di sini bukan bersifat pasif, ya, tetapi bersifat aktif di mana kita taat dalam iman, ya, dalam iman yang dalamnya ya seperti yang dikatakan digambarkan dalam Injil, hamba menerima tugas tanpa syarat. Tidak ada syarat, ya, ya. Tidak ada ya istilahnya kita mau begini-begini ini harus begini-begini saya lakukan ini tidak, ya, dilakukan dengan segera. Dan di situ juga anak setuju dengan cinta yang diterima. Juga doa batin dalam katekisme ini dikatakan berdiam diri. Nah, berdiam diri ini Santo Yohanes Salib menyebut atau mengistilahkan dengan apa yang dikatakan dia cinta kasih tanpa banyak kata. Nah ini, jadi doa batin itu berdiam diri, yaitu Santo Yohanes mengatakan cinta kasih tanpa banyak kata. Lalu juga dikatakan bahwa doa batin ini persatuan dengan doa Yesus. Doa Yesus bukan bukan doa Yesus yang diajarkan dalam penyeruan sebagai doa nama, tetapi doa Yesus yang melibatkan di sini adalah dalam arti doa itu membuat kita ya mengambil bagian dalam misteri Kristus, ya, seluruh hidup Yesus ya sampai pada kebangkitan. Lalu kemudian doa batin yang terakhir adalah persekutuan cinta kasih. Ya, jadi persatuan kita sudah menerima cinta kasih dari Allah, ya. Kemudian kasih yang kita terima atau cinta yang kita terima itu kita kembalikan kepada Allah sebagai persembahan kita. Nah, inilah doa batin. Jadi doa batin ini boleh katakan menyeluruh ya dalam diri kita dan itu dilakukan bukan hanya dalam kerangka doa khusus tapi seluruh hidup kita setiap hari dalam segala aktivitas kita itulah doa batin kita.